Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Darmadiansyah. Saya guru biologi dari SMA Negeri Probur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengalaman pembelajaran terbaik saya di tengah pandemi yang berjudul pengembangan COVID-AIDS Coronavirus Detection sebagai upaya penanganan learning loss pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri Probur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Latar belakang yang mendasari inovasi saya yang pertama adalah minimnya sarana prasarana sekolah. SMA Probur terletak di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Jarak sekolah kami menuju kabupaten sekitar 75 km. Kami belum memiliki sarana listrik, telepon, bahkan jaringan internet. Pada bulan Juli 2021, COVID meledak dengan varian Delta. Di Kabupaten Alor, jumlah pasien COVID positif meningkat secara tajam. Korban meninggal bertambah. Aktivitas warga akhirnya dibatasi dan sekolah ditutup. Pembelajaran harus dilaksanakan secara daring ataupun online. Padahal sekolah kami, SMA Probur, belum memiliki fasilitas untuk melakukan itu. Akhirnya pembelajaran dilakukan dengan seadanya dan sebisanya. Kebanyakan guru fotokopi bahan ajar kemudian dibagikan ke siswa untuk dijadikan sumber belajar mereka di rumah. Saat observasi dan pengamatan, ternyata 60% siswa SMA Probur memiliki smartphone ataupun HP yang berbasis Android. Hal ini tentunya dapat menjadi potensi sumber belajar mereka selama pandemi. Dari hal itu, saya mencoba untuk berinovasi, membuat media berbasis Android yang dapat digunakan dan diinstal secara offline. Saya namakan COVID Apps. COVID Apps berisi tentang materi, tugas, kuis, bahkan latihan soal berupa teks, video, gambar, bahkan animasi. Pembelajaran akan lebih menyenangkan dibandingkan pembelajaran konvensional dan yang monoton tadi. Mereka dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Pada tahap implementasi, saya membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan tindak lanjut serta hasil. Pada tahap perencanaan, yang pertama tentunya saya mengembangkan media COVID Apps terlebih dahulu. Saya mengembangkan melalui aplikasi iSpring dan website builder APK. Selain berisi konten pembelajaran, saya menambahkan fitur tentang literasi COVID-19 karena hal ini relevan dengan materi virus yang akan saya ajarkan. Salah satu fiturnya adalah pendeteksi virus corona, di mana fitur ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar seseorang dapat terpapar virus corona, persentasenya berapa persen begitu. Yang kedua, saya menentukan mapping zona lokasi berdasarkan ada tidaknya sinyal. Setelah itu, saya membagi aplikasi COVID Apps kepada anak-anak melalui software Forshare. Setelah mereka terinstall, kemudian tahap persiapan ataupun perencanaan selanjutnya adalah saya menyiapkan instrumen pembelajaran ataupun perangkat pembelajaran yang akan saya butuhkan. Yang terakhir, pada tahap perencanaan atau persiapan, saya menginformasikan atau memberikan gambaran kepada anak-anak tentang proses pembelajaran yang akan mereka lakukan nanti. Tak lupa, sebelumnya saya menentukan jadwal setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9 kita berkumpul di titik ataupun zona yang terdapat sinyal tadi. Tahap pelaksanaan, siswa sudah berkumpul di titik lokasi yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian saya mengawali pembelajaran dengan menjelaskan materi melalui koordinasi via telepon di tiap zona tersebut. Kemudian saya mendorong agar anak-anak dapat menggunakan aplikasi COVID Apps untuk menggali semua informasi yang dibutuhkan ketika mereka belajar tentang materi virus corona. Harapan saya proses inquiry dapat terjadi pada proses pembelajaran ini. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, saya memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bertanya, mungkin menyampaikan kendala, sehingga proses pembelajaran ataupun timbal balik feedback dapat terjadi di situ. Pembelajaran saya akhiri dengan menentukan jadwal selanjutnya setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9 pagi. Tahap terakhir adalah tahap tindak lanjut dan hasil. Pembelajaran menggunakan media COVID Apps adalah pembelajaran yang baru bagi mereka. Kelebihannya,
Mereka lebih antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih. Terjadi peningkatan kualitas pembelajaran apabila dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan fotokopi bahan ajar. Minat belajar siswa meningkat 100% dari yang sebelumnya hanya 35% setelah penggunaan media COVID Apps. Dari segi hasil belajar pun terjadi peningkatan. Kualitas KKM meningkat sebanyak 60% apabila dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 56%. Data ini didapat dari rata-rata tugas dan tes berdasarkan foto portofolio yang mereka kumpulkan. Kendala yang dihadapi pembelajaran menggunakan COVID Apps adalah kita tidak bisa mengawasi proses pembelajaran secara langsung pada siswa. Yang kedua, penggunaan video yang terlalu banyak membuat ukuran COVID Apps terlalu besar sehingga tidak bisa berjalan optimal pada smartphone tertentu. Selain itu, rencana tindak lanjut dari penggunaan COVID Apps ini adalah akan diterapkan pada semua mata pelajaran. Kesimpulan dari pengalaman terbaik saya adalah media COVID Apps dapat mengatasi learning loss pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri Probur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, serta terjadi peningkatan kualitas pembelajaran setelah menggunakan media COVID Apps. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.